Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ledakan tungku perusahaan tambang kembali terjadi di Kabupaten Morowali. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah memusnahkan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Kasus pengungkapan narkoba sebesar 15 kg mulai disidangkan. Tungku milik pabrik nikel PT ZTN Morowali, Sulawesi Tengah meledak Rabu pagi. Ledakan dipicu cairan selek yang meluber dari kolam penampungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Ledakan terjadi pada pukul 6.30 WITA di tungku PT ZTN yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP Kabupaten Morowali. Peristiwa itu terjadi saat proses tapping. Diduga saat cairan selek dialirkan menuju ke kolam penampungan selek, ada sebagian cairan meluber dan terkena percikan semprotan air bertekanan. Sejumlah karyawan yang melihat kejadian itu langsung berlarian menyelamatkan diri. Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Petugas pemadam yang menerima informasi ledakan langsung turun tangan memadamkan api. Tak lama berselang, api berhasil dipadamkan. Dalam peristiwa ini tidak ditemukan adanya korban jiwa. Polsek Bahodopi yang menerima laporan dari masyarakat pada pukul 08.00 WITA langsung mendatangi TKP dan melakukan pemasangan polisline untuk kepentingan olah TKP. Pukul 10.00 WITA, tim dari unit KPR Sat Brimob Polda Sulteng juga diturunkan ke TKP untuk membantu melakukan olah TKP lanjutan. Situasi dilaporkan sudah kondusif dan untuk mengetahui penyebab letupan baik dari kepolisian maupun dari manajemen PT IMIP dan PT ZTN masih melakukan investigasi. Demikian. Saat ini, aktivitas di perusahaan PT ZTN sudah normal kembali. Namun, pihak terkait masih melakukan investigasi dan penyelidikan terkait insiden tersebut. Ledakan tungku juga terjadi di perusahaan PT Dexin Steel Indonesia Morowali 25 Oktober 2024. 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan 1 orang lainnya luka berat akibat ledakan tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Penetapan pemusnahan barang bukti oleh kepada Bidang Pemberantasan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ganja Rabu pagi. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain sabu-sabu seberat 3,9 kg dan ganja seberat 2,1 kg. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor BNNP Sulawesi Tengah dan disaksikan sejumlah pihak terkait. Sabu-sabu dimasukkan ke dalam tungku, kemudian direbus hingga mencair. Selanjutnya dibuang ke saluran pembuangan, sedangkan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Oleh karenanya, kita serius di dalam melaksanakan P4GR ini. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Oleh karenanya, saya selaku Kepala Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah mengajak seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama memberantas narkoba ini. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat apabila mengetahui keberadaan barang-barang
narkoba ini, silakan melaporkan kepada Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah ataupun di kabupaten-kabupaten saat ini ada Badan Narkotika Kabupaten. Perlu saya sampaikan sedikit bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah ini sudah terbentuk 7 Badan Narkotika Kabupaten. Jadi untuk masyarakat tidak usah takut, kerahasiaannya pasti terjamin. Sabu-sabu dan ganja yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika sebanyak 27 kasus. Dari kasus tersebut ditetapkan sebanyak 40 orang tersangka dan 20 orang diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Sedangkan 16 tersangka lainnya masih dalam proses penyidikan. BNNP Sulawesi Tengah akan terus melakukan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, terutama di Kota Palu. Disinyalir masih banyak narkotika yang beredar baik di Kota Palu maupun ke kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Telah terbukti secara sabita maka terdakwa telah dilakukan ulang lagi berdasarkan putusan persidangan pada terdakwa dan ditemukan adanya pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melakukan kesalahan dengan secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap terdakwa Ihsan Bajisi. Kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu sebesar 15 kg mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Palu Rabu sore. Terdakwa Ilsam dihadirkan sebagai terdakwa. Sidang perdana kasus narkoba tersebut dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Khairul Anwar. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan dakwaan. Jaksa penuntut umum Bastian dalam dakwaannya menguraikan kronologis kasus yang menyeret terdakwa Ilsam. Lelaki asal Desa Sunju, Kabupaten Sigi ini ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah 11 Mei 2024 lalu di Kecamatan Taweli dengan membawa sabu-sabu seberat 15 kg. Saudara Ilsam telah dituntut dibacakan tuntutannya yaitu selama pidana mati karena berat barang bukti semuanya 15 kg lebih, dan ini sudah ada persetujuan dari pimpinan pusat yang wajib kita laksanakan. Nah, itu saja. Ya, terbukti pasal berapa ini? Terbukti pasal berapa? Terbukti pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Ilsam dengan hukuman pidana mati. Terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Sidang dijadwalkan akan berlanjut minggu depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu.